Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Nela Kusuma. Saya merupakan guru produktif busana di SMK Negeri 6 Padang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Saya adalah seorang peserta yang mengikuti apresiasi GTK 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Saya memilih kategori guru inovatif, di mana saya memberikan berbagai inovasi asesmen yang saya lakukan dalam proses pembelajaran dan kegiatan saya sebagai guru. Seperti apakah kegiatannya? Ikuti terus video ini sampai selesai. SMK Negeri 6 Padang telah melaksanakan kurikulum merdeka tahun ketiga, tetapi saya sebagai pendidik masih merasa bingung bagaimana cara mengimplementasikan asesmen pembelajaran di kelas. Saya masih terbawa gaya mengajar tahun-tahun sebelumnya, yaitu lebih menggeneralkan semua kemampuan murid. Padahal saya tahu bahwa setiap murid memiliki kesiapan belajar, gaya belajar, dan profil belajar yang berbeda. Sebagai pendidik yang belajar sepanjang hayat, saya berusaha mencari pengetahuan tentang penerapan asesmen pembelajaran di kurikulum merdeka. Saya berusaha mengikuti seminar, webinar, bahkan mengikuti pendidikan guru penggerak. Setelah banyak mengikuti pelatihan dan pendidikan, saya mulai memahami ternyata banyak sekali kekurangan dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran di kelas saya. Beberapa miskonsepsi yang berdampak pada murid antara lain, saya beranggapan bahwa pembelajaran kurikulum merdeka harus serba digital dan berbasis Android. Jadi, saya berusaha menggunakan Android dalam pembelajaran di kelas. Tapi, dampak buruk yang saya alami, murid sering mencuri waktu bermain game pada saat jam pelajaran. Tidak membaca materi pembelajaran yang diberikan di Google Classroom. Kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Faktanya, dalam pelaksanaan tidak selalu mulus. Tantangan yang pendidik hadapi antara lain keterbatasan pendidik dalam membuat media pembelajaran berbasis digital yang menarik untuk murid. Keterbatasan kemampuan guru dalam menciptakan metode permainan yang cocok dilakukan di kelas 10 Busana 3. Kurang maksimalnya pemanfaatan hasil asesmen diagnostik atau formatif awal untuk menentukan kesiapan belajar, gaya belajar, dan profil murid, sehingga tidak maksimalnya proses pembelajaran di kelas. Kalau termometer biasanya ada masalah gitu, bayangannya seperti itu. Sebenarnya enggak sih. Kalau sebenarnya bingung nih Bu, karena kan mau menerapkan asesmen diagnostik dan asesmen di kelas kemarin, karena sekarang dapat kelas 10 itu pembangunan anak baru buat anak dari SMP nih, jadi belum ada bayangan kemampuan masih baru ya. Dari SMP. Kahoot adalah sebuah platform pembelajaran berbasis permainan, digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya.
Platform ini adalah permainan pembelajaran. Kahoot adalah kuis pilihan ganda yang dibuat oleh pengguna yang dapat diakses melalui penjelajahan web atau aplikasi Kahoot. Kahoot pada asesmen diagnosis yang saya gunakan untuk meninjau pengetahuan awal. Meteran ya. Oke, ada banyak lagi nih. Ini apa tadi? Kapur jahit. Kalau ini? Raden. Ini bikin apa? Udah ya. Bisa lihat yang di samping kita sudah ada. Boleh gambar seperti itu. Nah, ini kan alat jahitnya yang dipakai. Naikkan tapaknya, turunin dulu tapaknya, ini naik, pelan, kakinya pelan-pelan, tuh pelan-pelan aja, begitu, terus tangan satu lagi di sini. Multimedia pembelajaran interaktif adalah proses pembelajaran menggunakan media yang menggabungkan dua unsur atau lebih. Terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi, dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat digunakan oleh pengguna. Refleksi dari hasil inovasi praktik baik yang telah saya lakukan, ternyata mampu meningkatkan kemampuan teknologi informatika saya selaku pendidik untuk melakukan inovasi pembelajaran dan berani mencoba hal-hal baru untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi murid. Tidak ada yang tidak bisa dididik dan dilatih. Kesempatan dan peluang akan membuat murid dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Maka saya harus lebih bersemangat membuat inovasi pembelajaran untuk kemajuan pendidikan dan menciptakan generasi penerus bangsa yang mandiri dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah. Saya merupakan rekan sejawat Ibu Nela Kusuma. Sebagai seorang guru, saya merasa bahwa proses asesmen pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kelas. Dengan melakukan asesmen secara teratur, Bu Nela dapat mengukur sejauh mana perkembangan siswa terhadap materi pembelajaran yang menilai efektivitas metode pengajaran yang digunakan. Selama proses asesmen, Bu Nela telah melihatkan perkembangan yang signifikan dalam kemampuan belajar siswanya. Video praktik baik Assembatik ini memberi saya gambaran dan inspirasi tentang pelaksanaan asesmen pembelajaran di kelas saya nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah. Saat ini saya bersekolah di SMK 6 Negeri Padang, kelas 10 Pusana 3. Awalnya saya merasa cemas dan tertekan ketika ada ujian ataupun penilaian lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, saya mulai menyadari betapa pentingnya asesmen dalam proses pembelajaran saya. Melalui asesmen, saya dapat mengukur sejauh mana pemahaman saya terhadap materi pembelajaran. Ini membantu saya mengetahui di mana saya perlu meningkatkan dan di mana saya sudah cukup baik. Selain itu, asesmen memberi saya motivasi tambahan untuk belajar dengan lebih serius karena saya tahu bahwa hasilnya akan tercermin dalam penilaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik baik yang dapat saya bagikan dalam video ini. Saya berharap penerapan praktik baik yang telah saya sampaikan dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan yang berguna bagi Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Teruslah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam mengemban tugas sebagai pendidik. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.